Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Baiklah, kita bertemu lagi di English Club hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan membahas yaitu tentang speech. Apakah itu speech? Speech kalau dalam bahasa Indonesia yaitu pidato. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat seseorang berdiri di mimbar kemudian berbicara? Kemudian seseorang berdiri di dalam sekumpulan banyak orang, kemudian berbicara dan lain sebagainya. Apa itu namanya? Ya, orang tersebut sedang melakukan pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang. Kemudian, metode-metode dalam berpidato yang pertama yaitu impromptu, di mana metode ini yaitu pidato dilakukan secara langsung, spontan, tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Sedangkan metode yang kedua yaitu memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Jadi kita menyiapkan teks, kemudian dihafal, kemudian disampaikan. Yang ketiga yaitu metode naskah, yaitu kita berpidato dengan cara membaca teks yang sudah kita siapkan. Metode yang keempat yaitu extemporaneous, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar atau poin-poinnya saja. Nah, kemudian struktur-struktur dalam pidato, dalam teks pidato. Yang pertama yaitu pembukaan pidato, di mana dalam pembukaan terdapat beberapa bagian yaitu salam pembuka. Biasa kita mengucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ucapan penghormatan. Nah, ini biasanya kita menyebutkan orang-orang yang ada di depan kita atau audiens yang ada pada acara tersebut, kegiatan tersebut. Mulai dari jabatan-jabatan yang tinggi sampai yang terendah. Kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur itu seperti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pengantar ke topik utama. Misalkan berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul gitu. Nah, setelah itu, struktur yang kedua yaitu isi pidato, yaitu berisi tentang hal-hal penting yang akan disampaikan. Nah, setelah itu ada penutup pidato. Nah, penutup pidatonya yaitu berisi tentang kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kemudian permintaan maaf jika terjadi kesalahan, dan juga terdapat harapan, saran, dan kesannya. Kemudian di struktur yang terakhir yaitu salam ya, yaitu seperti biasa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, itu adalah pidato. Nah, sekarang bagaimana jika kita pidatonya dalam bahasa Inggris? Strukturnya masih sama dengan apa yang tadi Bapak jelaskan, namun bahasnya saja yang berbeda. Nah, kita akan membahas poin yang pertama yaitu di pembukaan pidato, yaitu tentang ucapan penghormatan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, ucapan penghormatan terhadap orang-orang yang menghadiri pidato kita sama saja, hanya bedanya di bahasanya saja. Biasa kalau bahasa Indonesia itu kita menyebutkan yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, yang mulia, atau apa ya.
Nah, di sini ada beberapa contoh yang biasa digunakan dalam penghormatan dalam pidato. Yang pertama, Your Majesty. Ini artinya yang mulia. Biasa digunakan untuk memberikan penghormatan kepada jabatan yang sangat tinggi seperti contohnya presiden, menteri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Your Excellency. Artinya sama yang mulia. Sama ini digunakan untuk penghormatan pada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Yang selanjutnya, respectable. Artinya yang terhormat atau yang kami hormati. Ini ucapan penghormatan untuk orang-orang yang kita hormati yang memiliki jabatan pada suatu lembaga tempat tertentu. Misalkan kepala sekolah, kemudian direktur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, honorable. Artinya sama yang terhormat. Digunakan untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Misalkan, Your Majesty, Mr. President of Indonesia, misalkan. Kemudian ada Your Excellency, Mr. Potter as a Director of Islamic School, respectable all teachers and functionaries of Islamic School, honorable all my friend whom I love. Nah, itu adalah contohnya. Nah, sekarang silahkan anak-anak kalian pelajari, kemudian latihan bagaimana untuk menyebutkan atau memberikan penghormatan kepada orang-orang yang menghadiri pidato kita. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas struktur dalam teks pidato selanjutnya. Thank you so much. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.